laut di daerah Masad gitu kan. Nah itu depo penyimpanan minyaknya pesawat-pesawat jetnya Iran itu sudah dihancurkan juga tadi sore. Tadi sore. Jadi artinya apa? Bandara itu dan penyimpanan minyak yang di situ sudah dihancurkan. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti Ali Khamenei lari dari situ, itu akan sulit gitu ya. Akan menyeberang ke Rusia lewat Asia Tengah, mungkin lewat Uzbekistan, Kazakhstan atau Armenia ataupun misalkan itu ya daerah-daerah Asia Tengah lah gitu ya. Atau Dagestan mungkin ke sana atau dari situ mungkin langsung ke Moskow. Tetapi ya kita belum tahu apakah sudah betul-betul berangkat atau masih bersembunyi di daerah timur laut. Nah, sebagian pasukan Garda Revolusi, sebagian besar yang jenderal-jenderalnya sudah lari ke luar negeri dan membawa keluarganya. Mereka lari lewat Pakistan. Dari Pakistan nanti mungkin mencari tempat yang lain, mungkin ke Eropa Barat atau kemana. Itu saja. Sehat selalu, Pung Ah, Toba. Horas. ya itu. Horas. Satu lagi yang agak aneh. Tidak ada pesawat Iran satupun mengudara untuk berhadapan head to head dogfight dengan pesawat-pesawat Israel. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sudah minder duluan untuk bertarung dengan pilot-pilot Israel. Pertama ya mungkin kemampuan pilotnya juga sudah berbeda. Terus juga sistem persenjataan dan radar di setiap pesawat juga sudah mungkin kalah jauh dari Israel. Jadi mereka menghindari untuk kontak fisik ataupun dogfight langsung dengan pesawat-pesawat tempur Israel. Kalau diingat waktu perang Irak-Iran, itu kalau dalam perang udara, Irak kalah sama Iran. Iran masih menggunakan campur ya. Waktu itu sebagian besar itu pesawat-pesawat buatan Amerika, terutama F-14 Tomcat ya. Itu Iran dulu beli itu pesawat cukup banyak di masa pemerintahannya Shah Iran, bapaknya putra mahkota yang sekarang. Nah, tapi sekarang ini tidak ada satupun pesawat Iran, pesawat jet tempur Iran yang berani mengudara untuk berhadapan langsung dengan head to head dengan pilot-pilot Israel. Padahal pilot Israel itu sebagian itu ada yang wanita juga, bukan hanya pria itu yang jadi pilot Ya, F-16 betul. 16 itu. Ada beberapa orang wanita. Nah, itu mereka nggak berani bertarung, ya. Nah, yang kedua, kemungkinan uh, sekarang kan Iran banyak menaruh bahan bakar untuk pesawat tempurnya itu di tadi yang saya sebutkan di timur laut, di daerah Masad gitu kan. Nah, itu depo penyimpanan minyaknya pesawat-pesawat jetnya Iran itu sudah dihancurkan juga tadi sore. Tadi sore. Jadi artinya apa? Bandara itu dan penyimpanan minyak yang di situ sudah dihancurkan. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti Ali Khamenei lari dari situ, itu akan sulit gitu ya. Memang dia berpikir dari situ dia akan menyeberang ke Rusia lewat Asia Tengah, mungkin lewat Uzbekistan, Kazakhstan atau Armenia ataupun misalkan itu ya daerah-daerah Asia Tengah lah gitu ya. Atau Dagestan mungkin ke sana atau dari situ mungkin langsung ke Moskow. Tetapi ya kita belum tahu apakah sudah betul-betul berangkat atau masih bersembunyi di daerah timur laut. Nah, sebagian pasukan Garda Revolusi, sebagian besar yang jenderal-jenderalnya sudah lari ke luar negeri dan membawa keluarganya. Mereka lari lewat Pakistan. Dari Pakistan nanti mungkin mencari tempat yang lain, mungkin ke Eropa Barat atau kemana gitu. Nah, ini situasi di Iran memang betul-betul memang sudah ya di ujung tanduk kira-kira begitu. Jadi Teheran itu betul-betul kosong. Mungkin nggak tahu apakah masih ada yang memerintah di situ karena beberapa kantor pemerintahnya kan tadi saya sudah sebutkan sudah hancur juga dibom, terutama Departemen Luar Negeri. Kenapa? Karena dianggap oleh Israel Departemen Luar Negeri ini yang selama ini menyebabkan hoax dan membuat tekanan diplomasi terhadap Israel di dunia internasional, di PBB, di lembaga-lembaga ini ya, di lembaga-lembaga seperti ICC, ICJ itu jadi berat gitu. Kenapa? Karena permainannya Departemen Luar Negeri ini. Jadi pokoknya yang menghalangi langkah Israel dan membahayakan keberadaan negara Israel itu kelihatannya Netanyahu sudah nggak sungkan-sungkan lagi gitu.
Kira-kira begitu, Pak Paul. Silakan Pak Paul, kalau mau Itu ditutup atau satu lagi dilanjutkan. mau tanya satu lagi aja. Ini Saya Bu mau Dora, tanya. sebentar Bu Dora, satu-satu sebentar. Permesta dulu, Permesta. Masuk, Pak Teddy. Tadi belum selesai, Pak Teddy tadi ngomong tuh. Pak Teddy. Shalom. Ya, Ya, shalom. 10 menit. Ya, saya mengulangi secara dari segi apa ya, news yang ada di mana aja. Saya cuma mengambil itu berita-berita dari situ ya. Yang saya bilang tadi, Denny Danon itu bikin pernyataan di United Nation. Kemudian saya coba sedikit menganalisa ada berita-berita di Israel ya. Kemudian ya Israel adanya di Jerusalem Post dan ada beberapa lainnya. Kemudian saya perbandingkan dengan berita-berita di Reuters dan berita-berita di Yahoo itu ya. Kemudian saya masuk ke bidang teknologi, kecepatan rudal balistik itu ditembakkan. Baru analisanya jarak Iran ke Israel berapa kilometer gitu, 2000 kira-kira 2000 kilometer. Dia melewati negara mana gitu. Tadi benar juga dia melewati Irak, Syria, dia melewati juga Lebanon. Nah, ini analisa bagus ya untuk barangkali dari teman-teman di sini kita akan mengerti tentang istilah GPS atau istilah estimate tracking arrival gitu. Begitu aja GPS itu. Artinya pemikiran kita seperti itu, terilham seperti itu, tapi sudah didahului oleh teknologi Israel. Oleh sebab itu kita di sini berargumentasi adalah bagi saya ada juga rudal-rudal ditembakkan ke Israel, tetapi sebelum dia menuju ke Israel sudah meledak di udaranya Irak, di udaranya Lebanon. Cuma itu tidak pernah tidak pernah diekspos ya. Yang condong yang dirilis itu bagaimana tembakan-tembakan itu menyasar ke kota-kota Tel Aviv yang ada di Israel. Itu yang kita analisa. Kemudian berapa yang bobol, berapa yang ditembakkan, itu presisi yang disampaikan Israel, jumlah berapa yang ditembakkan, berapa yang masuk ke Israel. Nah, begitu juga tembakan-tembakan yang di Israel yang menggunakan pesawat N-16, 35, semua itu ya menembaki beberapa tempat-tempat yang ada di Iran. Israel berani menyatakan dia langsung melainkan dia live, ini yang saya tembak. Nah itu persoalannya ya. Beda peperangan yang menggunakan akal sehat dengan peperangan yang membabi buta. Nah ini kemudian kita bagaimana pemikiran kita, cara pikir kita gitu. Itu yang jadi persoalan. Cara pikir artinya saya mau menyampaikan bagaimana negara-negara kayak Indonesia itu menarasikan itu ya, menarasikan itu dengan konsep-konsep dengan konsep-konsep kebencian itu, kebohongan gitu. Nah, ini yang sebenarnya tempat-tempat di sini teman-teman kita di sini mau menyampaikan supaya kita jangan digiring ya berita-berita di Indonesia yang digunakan oleh kelompok institusi agama, mempergunakan agama, menggiring pikiran kita seolah-olah itu Israel kalah dalam peperangan. Karena itu menjadi bumerang bagi kita orang Indonesia gitu maksud saya. Jangan kita dibohongi terus oleh berita-berita yang ada di Indonesia. Itu kan persoalannya kan kita di situ. Kemudian saya di sini selalu menyampaikan kenapa saya harus selalu konsisten, karena kebutuhan informasi yang kita sampaikan itu adalah konsumennya adalah orang Indonesia yang harus membuka cakrawala pikir itu. Ya, baru dasarnya pemikiran saya bilang, karena dasarnya soliditas dan solidaritas dan punya esprit de corps di dalam buta menggunakan narasi Islamnya itu. Tidak heran lah kalau dibilang revolusi yang ada di Iran itu, ya dia bilang adalah revolusi yang digunakan adalah revolusi Islam. Nah, sehingga Islam ini yang diproksi gitu. Nah, proksi ini itu akhirnya dihentar kepada kebodohan bagi orang-orang Indonesia. Nah, bagi kita di tempat ini sudah jelas, Pak Andi Ompung, Pak Capa tadi jelaskan secara naratif, empiris, kekuatan Israel tidak ada lawannya. Baru kita mau analisa di mana? Sebenarnya adalah satu kebohongannya itu. Baru ada pertanyaan, bagaimana supaya Israel dikalahkan dan Amerika dikalahkan? Sederhana kok, Israel dan bagi saya. Israel dapat dikalahkan
Amerika di negara-negara sekutunya bisa dikalahkan oleh negara Islam? Apa? Cuma satu, cinta akan perdamaian, cinta akan kasih, cinta sesama manusia. Jangan terlalu mendasar pada kebencian, karena dari dasar kebencian itu yang menciptakan peperangan itu. Dari kebencian itu logikanya tidak jalan. Seandainya pun jadi benci, janganlah jadi musuh. Itu yang kita diskusikan kemarin oleh siapa itu yang katakan kemarin itu, dan didukung oleh Pak Paul. Oke lah, kalau kamu benci, janganlah menjadi musuh untuk jadi perang. Cukup jadi benci dan ciptakan perdamaian. Itu kan sebenarnya kunci kalau mau kalahkan Israel. Pemahamannya semua saya di situ. Cuman satu, cinta kasih, perdamaian. Itu yang bisa menciptakan, mengalahkan negara-negara besar ini. Tentunya teman-teman di sini yang ada, notabene adalah, dia adalah, umpamanya pemikiran-pemikiran teman-teman juga di sini ada sifatnya tidak membela. Artinya dia akan menggunakan, akhirnya perang ini dipergunakan oleh negara-negara superpower sebagai komoditas bisnis. Nah itu persoalannya. Nah, Rusia akan mengambil keuntungan di dalam peperangan ini. Amerika juga begitu. Bagaimana posisi Israel? Ya digunakan sebagai trigger. Itu cara berpikir sehat. Tentunya di sini kita sudah ulang bahwa negara apapun di dunia ini, negara apapun tidak akan pernah mengalahkan Israel. Dan itu pernyataan orang-orang besar. Ya sekarang kita mau simpulkan di mana? Kita simpulkan cuma satu, mari kita didik bangsa dan negara Indonesia, jangan larut di dalam kebohongan terus oleh narasi-narasi berita yang ada di Indonesia. Kita digiring dengan kebohongan terus-menerus, kita bersyukur. Ada media Paul Sang di sini, yang kita tahu ada beberapa kakak yang dengar, pesan kita positif loh. Oh iya benar juga ya, dipesan oleh sini. Mengalahkan itu cuma dengan cinta kasih, dengan perdamaian. Apalagi dia mengikuti Yesus Kristus, betapa damainya itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Itu diajarkan di dalam, itu diajarkan oleh firman Tuhan kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan, bukan kebohongan. Indonesia nggak bisa maju karena digiring dengan kebohongan terus. Itu jeleknya negara kita nggak maju. Tapi dasarnya dari mana? Itu dulu berpikir dasarnya kebohongan dari mana? Bukan dari logika, bukan rasional. Bukan stoik cara-cara berpikir itu, tapi mereka didasarkan pada agamanya itu. Itu konteksnya. Kesimpulan kita tentu akan kembali ke situ. Ke agama ajaran mereka itu. Oleh sebab itu saya sering sampaikan, orang-orang di Indonesia, semua suku bangsa baik. Mereka semua baik. Cuma doktrin Islam ini setelah masuk jadi rusak sistemnya. Tidak heranlah negara kita ya, negara Konoha di mana-mana aja boleh diputar balik. Besok korupsi di sini, muncul korupsi baru. Begitu, karena ajarannya sudah begitu. Nah, ini yang kita mau coba mau melihat secara bilang aja secara holistik ya. Karena secara holistik ini yang bagus kita ambil. Apa yang merusak semua sistem adalah dogma-dogma, doktrin-doktrin daripada Islam itu. Tentunya teman-teman di sini kita tidak membenci manusia secara pribadi ya. Tidak ada. Orang Islam pun yang manusianya itu, kita hormati, kita cintai. Yang merusak manusia orang Indonesia ajaran Islamnya itu. Sadar maupun tidak sadar, tetap Islam ini yang merusak. Oleh sebab itu saya bilang ustadz lah, negarawan yang berislam, kasih wejangan yang baik loh. Kasih ajaran yang baik. Yang sedikit, yang logika, yang rasional, yang masuk akal ya, yang make sense itu, yang punya reason, itu yang paling bagus dijelaskan. Jangan berawal dengan kebencian. Itu pokoknya. Tentunya kita akan kembali cerita teknologi ya. Israel lebih maju di dalam bidang persenjataan apapun. Saya bilang mereka menguasai ya, ruang angkasa itu. Dia sudah tahu itu. Ya satelitnya dia bisa kontrol itu. Dia pakai laser, dia nggak gunakan itu. Dia belum gunakan lasernya itu. Dia masih pergunakan pesawat, antar pesawat dia menyerang. Belum dia gunakan lasernya itu. Tetapi teman-teman sini juga nggak tahu. Kan? Dia punya itu satelit. Cuma mau tembakan yang diistilahkan Star Wars itu. Perang bintang itu. Dia sudah memiliki itu. Bayangkan ya teman-teman. Bayangkan aja. Rudal balistik. Israel itu diciptakan tahun 60-an, baru dipergunakan sekarang.
Bayangkan aja teknologi seperti itu, teman-teman. Kita pasti heran diskusi seperti ini. Ya. Dia menggunakan itu, dia ciptakan itu tahun 2000-an, tapi baru mau digunakan sekarang. Nah, sekarang bagi kita adalah selalu memberikan pencerahan kepada media-media di Indonesia supaya jangan berbohong lah. Ya, jangan bilang Anda aktual, fakta dan aktual, semua berita seperti itu. Ternyata Anda lebih bohong menceritakan perang itu yang terjadi. Coba Anda narasikan itu dengan cinta akan damai, ya. Tidak ada kebencian, ya. Coba ciptakan itu bahasa seperti baru mengaku sebagai seorang gentleman, ya, orang negarawan mengaku akan kekuatan lawan. Itulah yang disebut satria. Bukan pengecut. Negara kita sangat pengecut, apalagi wartawan-wartawan Indonesia. Sangat pengecut. Coba Anda baca news hari ini. Beda bumi dan langit pemberitaannya. Beda panggangan dari api gitu istilahnya. Karena lebih banyak bohong. Nah, mari teman-teman, sekarang ya dunia informasi sudah terbuka. Kalau Anda ingin membaca, bukalah berita-berita yang sifatnya mendunia, yang benar-benar berita-berita yang jujur. Ya, cuman itu saya harapkan kepada teman-teman di mana saja di Indonesia, supaya kita jangan digiring dengan kebohongan. Oleh sebab itu saya sering baca di YouTube, saya menonton ya di YouTube. Orang punya salah paham sama pemahaman kita di sini. Saya setelah analisa, pemahamannya itu sederhana. Kesalahpaham itu disebabkan karena dia kurang informasi. Iya, dia cuma hidup di dalam kata dalam tempurung. Cuma bicara CNN Internasional, Kompas Indonesia, apalagi ya Sindo itu, sehingga otaknya tergiring. Ya, seperti di Indonesia sekarang ini, ya banyak tergiring dengan kebohongan. Bilang kasus pemerkosaan sejarah Indonesia, tidak ada pemerkosaan di dalam kerusuhan, menutupi kejahatan. Karena saya sering mengatakan bahwa orang jahat itu selalu menggunakan kebaikan untuk menutupi kejahatannya. Itu kuncinya. Oleh sebab kita mari jadi orang baik. Itu saya harapkan kepada Pak Prabowo, sampaikan berita-berita yang benar-benar, mau negarawan siapapun, berita yang jujur lah. Berita yang benar, berita yang jujur. Ya. Jangan menarasikan rakyat itu dalam konteks kebodohan. Ya. Karena selalu Anda sampaikan itulah keruntuhan bangsa dan negara kita. Itulah keruntuhan. Itulah teman-teman pahaman saya untuk memberikan wejangan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saya juga yakin, Pak, saya mungkin sedikit melebar. Kasus yang terada di Aceh itu, masalah 3 pulau, itu men-trigger. Supaya negara-negara state-state berikut, Maluku maupun Ambon dan Aceh dan daerah sekitar Papua akan minta merdeka loh. Kalau Aceh bisa minta begitu, kenapa daerah lain tidak bisa minta begitu? Nah, tapi ini akan ciri-ciri menghancurkan negara seperti ini. Karena dibohongi oleh si kelompok-kelompok Islamnya ini. Ajaran Islamnya ini. Apalagi si menteri-menteri. Lebih banyak bohong ceritanya. Besok hari ini cerita begini. Itu yang dibilang bukan paradoks. Itu namanya diksi, kontradiksi. Itu namanya versi, kontroversi gitu. Kalau paradoks ya dua-dua benar. Tapi ini ya, Indonesia ini memang lebih condong dihantam ke bawah kebohongan menurut saya. Terima kasih Pak Paul.